A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 20 dan 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasaw was samaa bina'aw wa anzala minas samai ma'am fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-ibadah, perasaan merendahkan diri yang disebabkan merasakan keagungan yang disembah. Ar-Rabbu, yang mengatur, mendidik, dan memelihara. Al-Farosi, hamparan. Al-Bina'u, meletakkan sesuatu di atas yang lain sehingga tampak bentuknya atau bangunannya. An-Niddu, sekutu atau sepadan. Setelah Allah menjelaskan sifat-sifat makhluk Allah, bahwa di antara mereka ada yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kufur dan kehilangan kemauan menerima petunjuk. Bahkan ada di antara manusia yang bersikap munafik. Selesai menyampaikan masalah tersebut, Allah menyeru kepada umat manusia agar memeluk agama tauhid yang benar, yakni hanya menyembah kepada Allah semata dengan khusyuk, rendah diri dan ikhlas. Di dalam menyembah Allah, hendaknya ia seakan-akan melihatnya. Jika mereka tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat mereka. Jika mereka telah mengerjakan penyembahan tersebut, berarti telah mempersiapkan diri menjadi kaum muttaqin dan akan mencapai cita-cita yang dituju. Setelah itu Allah menghitung-hitung nikmat yang dirasakan mereka. Nikmat-nikmat tersebut hendaknya wajib disyukuri dan menyembah pemberi nikmat dengan sebenar-benarnya. Di antara nikmat tersebut, Allah telah menjadikan mereka mampu bekerja dan mencari penghidupan. Kemudian Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal agar mereka bisa memanfaatkan apa saja yang ada di permukaan bumi maupun memanfaatkan tambang-tambang yang berada di perut bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan yang berada di permukaan bumi. Kemudian Allah membangun langit untuk mereka yang dihiasi dengan berbagai bintang yang dapat menerangi orang berjalan di kegelapan malam. Dan langit Allah menurunkan hujan yang sangat bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna,
rasa dan bentuknya. Bukankah pada semua itu kita dapat menarik perhatian dan menuntun akal pikiran kita kepada suatu kesimpulan bahwa pencipta alam semesta yang begitu indah, tak ada sesuatu yang menyamai dan menandingi. Pada hakikatnya, segala sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan sama sekali tidak ada daya sebagaimana apa yang telah Allah ciptakan. Dan mereka benar-benar menyadari masalah ini. Tetapi apa sebabnya mereka masih tetap meminta pertolongan kepada selain Allah? Mereka berdoa dan memohon syafaat bukan ditujukan kepada Allah. Mereka menjadikan perantara dan meminta-minta kepada selain Allah. Padahal tidak ada yang menciptakan dan memberi rezeki kecuali hanyalah Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan anjuran penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dilakukan pula oleh para nabi lainnya, seperti firman Allah yang berbunyi, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah ani'budullaha tanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 36. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada mulanya ditujukan kepada bangsa Arab dan Yahudi yang tinggal di Madinah dan daerah sekitarnya. Sebenarnya mereka itu beriman kepada Allah tetapi tidak menyembahnya. Terkadang mereka mengikut sertakan selain Allah dalam hal penyembahan itu atau memang menyembah selain Allah. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung, yang memiliki sifat-sifat yang sebelumnya kamu ketahui, telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Allah pula lah yang memelihara kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah mengatur seluruh kepentinganmu, kemudian menganugerahkan sarana pengetahuan dan jalan menuju hidayah, seperti yang Allah anugerahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Karenanya, sembahlah Allah semata. Jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan seseorang atau makhluk-makhluknya. La'allakum tattaqun. Artinya, sembahlah Allah sebagaimana mestinya, karena menyembah Allah dengan cara yang semestinya itulah yang akan mengantarkan kalian kepada takwa dan merupakan harapan menuju kesempurnaan. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasa. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan bumi dan kalian, dan bumi tersebut Allah ciptakan sebagai hamparan dan tempat tinggal kalian. Wassama'a binaa. Artinya, Allah lah yang merancang pola langit dalam bentuk saling mengail sama dengan sebuah bangunan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang yang tidak bertumpukan karena adanya hukum saling tarik-menarik seperti yang kita saksikan, sehingga bintang-bintang itu tidak berjatuhan di muka bumi.
atau bertabrakan dengan lainnya hingga hari akhir nanti. Wa anzala minas samai ma'am fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Allah lah yang menurunkan hujan yang biasa untuk mengairi sawah dan langit dan dapat dari langit yang dapat menghidupkan tumbuhan. Dengan demikian pohon-pohon tersebut dapat membuahkan hasil yang dapat kita makan dan kita manfaatkan kegunaannya. Fala taj'alu lillahi andada, sekutu-sekutu. Pengertiannya ialah segala sekutu yang ditaati manusia dan menjadi alamat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Kaum musyrik Arab mengatakan bahwa taat seperti ini dikategorikan sebagai ibadah atau penyembahan. Hal ini karena mereka tidak mempunyai peraturan yang melarang penyembahan kepada selain Allah. Ahli kitab adalah kelompok yang menjadikan para paderi dan pendeta sebagai sekutu-sekutu Allah yang didewa-dewakan. Istilah ini selalu mereka jauhi karena istilah pengambilan ini tidak mereka anggap sebagai ibadah. Akidah mereka juga menganggap para paderi dan pendeta sebagai sekutu Allah. Karenanya mereka pun tidak menggunakan istilah sekutu Allah. Kelompok ini menganggap para paderi dan pendeta ini sebagai bukan Allah, tetapi mereka itu dijadikan sebagai perantara yang dimintai pertolongannya untuk menghubungkan kepada Tuhan. Syariat-syariat yang ditentukan untuk kepentingan kelompok ini, penghalalan terhadap yang baik dan pengharaman terhadap yang mungkar, mereka namakan sebagai fikih yang bersumber dari ajaran Taurat. Padahal kita telah sepakat bahwa tidak ada yang menciptakan semua ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wa antum ta'lamun. Kalian telah mengetahui bahwa hal tersebut adalah batil. Jika kalian ditanya siapakah yang memberi rezeki, baik yang dari bumi maupun dari langit, dan siapakah yang mengatur semuanya, tentu kalian akan menjawab, Allah lah yang mengatur dan menciptakan segalanya. Jika memang demikian kepada kalian, kenapa kalian berdoa tidak ditujukan kepada Allah dan kalian minta syafaat kepada selain Allah pula? Alasan apakah yang mendorong kalian mengatakan bahwa perantara tersebut bisa menyampaikan kalian di hadapan Allah? Bukankah mereka itu tidak bisa menciptakan madarat dan manfaat untuk kalian? Apa pula alasan kalian yang membolehkan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak diridhoinya? Ma'abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulhu. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 3. Demikian kata-kata mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.